Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, wassalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Jadi kemarin kan sudah sampai kita bab terakhir, wafatnya Rasulullah. Kajian Sirah Nabawiyah, kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Nah, ini sekarang kita merangkum semua peristiwa penting nanti. Jadi kita sebutkan cepat saja kita. Dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, kita rangkum kembali untuk supaya ingat, lebih mudah mengingat. Rombongan dari mana? Dari Gaza. Jadi ini rangkuman kajian Sirah Nabawiyah, kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Nah, jadi Bang Yos datang ini sudah yang terakhir ini. Memang intinya yang datang, pas di intinya saja. Ya, jadilah ya kan. Oh, seremut terpijak. Dari mana ketua kita ini? Nih. Nah, kita mulai dari atas. Nabi lahir tahun gajah. Dari sini mulainya. Dari sini, nah ini perjalanan. Sama sini. Lahir tahun gajah, hari Senin, tanggal 2 Persi, tanggal 9 dan 12 Rabiul Awal. Ada terjadi perbedaan pendapat. Kalau Syekh Safiur Rahman, kata beliau tanggal 9 Rabiul Awal. Ketika itu, tahun itu terjadi peristiwa penyerangan kota Makkah oleh pasukan bergajah. Maka disebut dengan tahun gajah. Dipimpin oleh Abraha, menyerang untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi tidak berhasil. Turun burung ababil dikirim oleh Allah untuk menghancurkan pasukan bergajah tadi. Itulah yang diceritakan dalam surah Al-Mutarokai, surah Al-Fil. Itu tahun lahir, kemudian umur 0 sampai 2 tahun. Sebagai tradisi orang Arab, anak-anak yang lahir itu disusukan ke pedalaman, ke daerah, ke kampung. Nah, maka Nabi pun beliau diupahkan menyusu kepada Halimah tu Sa'diyah di Bani Sa'diyah tempatnya. Umur sampai 2 tahun. Sudah sampai 2 tahun dibawa oleh Halimah ini Nabi kecil ke ibunya lagi, ke Aminah. Diminta lagi oleh mereka supaya Nabi ini tetap tinggal bersama mereka. Dan diizinkan oleh ibu Nabi Aminah, diizinkan, lalu dibawa lagi oleh mereka, dibawa lagi dan tinggal sampai umur 4 tahun bersama Halimah Sa'diyah. Nah, jadi Nabi dari kecil sudah jadi yatim. Ayahnya meninggal ketika umur 2 bulan masih dalam kandungan Nabi. Sudah jadi yatim, lalu tidak pula tinggal bersama ibu. 4 tahun tinggal bersama orang lain. Ketika umur 4 tahun baru Nabi dipulangkan lagi
baru tinggal bersama ibu. Mulai umur 4 tahun sampai 6 tahun. Ketika usia 6 tahun, diajak oleh ibu berziarah ke Madinah, ke makam ayah. Untuk berziarah ke makam ayah. Pulang dari situ, meninggal pula ibu di tengah jalan. Di kampung Abwa namanya. Coba bayangkan, umur 6 tahun, sekarang tuh 6 tahun masih TK ya Mas? Kelas 1 SD lah. TK atau kelas 1 SD. Diajak ibu pergi ziarah ke makam ayah, pulang-pulang rupanya ibu meninggal dunia. Betapa sedihnya. Masih anak-anak, belum lagi jadi nabi, masih anak-anak. Macam anak-anak kita juga lah, perasaan sedih. Jadi umur 6 tahun meninggal ibu. Tuh 6, angka-angka itu umur 6 tahun wafat ibunda. Lalu tinggal bersama kakek sampai umur 8 tahun. Ketika umur 8 tahun meninggal pula kakek Abdul Muthalib. Jadi nanti ingat kita itu umur 6 meninggal ibunya, umur 8 meninggal kakek. Berarti tinggal bersama ibu 2 tahun cuma. Lalu tinggal bersama kakek 2 tahun. Kakek Nabi Abdul Muthalib, sayangnya luar biasa. Tempat duduk itu ada punya Abdul Muthalib. Anaknya sendiri tak berani duduk di tempat duduk itu, dekat Ka'bah. Kalau ada memang disediakan tempat duduk. Tapi begitu Nabi umur 6 tahun, 7 tahun tadi main-main di situ duduk, tak apa-apa kata Abdul Muthalib. Anak-anaknya, jangan di situ duduk, itu tempat kakek itu. Datang Abdul Muthalib, tak apa-apa. Saking sayangnya Abdul Muthalib kepada Nabi. Lalu meninggal pula ketika usia 8 tahun. Sebelum meninggal itu, Abdul Muthalib mewasiatkan bahwa Nabi kecil akan diurus tinggal bersama Abu Thalib. Memang sudah diwasiatkan seperti itu. Karena Abu Thalib adik-beradik kandung dengan Abdullah. Satu ayah, satu ibu. Kalau yang lain-lain tidak, cuma satu ayah saja. Dan Abdullah Abu Thalib dia satu ibu, satu ayah. Maka Nabi tinggal bersama paman Abu Thalib sejak usia 8 tahun. Bersama Abu Thalib inilah yang lama Nabi tinggal. Lalu masuk usia 12 tahun. Usia 12 tahun. Peristiwanya diajak oleh paman tadi pergi berdagang ke Syam. Di tengah perjalanan berjumpa dengan pendeta Bahira. Disebutkan bahwa ini tanda-tanda kenabian. Waktu itu usia Nabi 12 tahun. Disuruh balik lagi ke Makkah. Kalau tidak, bahaya. Kalau sampai ke Syam, nampak oleh orang Yahudi, orang Nasrani, mereka tahu juga kalau ini tanda-tanda seorang Nabi. Akan mereka bunuh, kata Bahira. Maka disuruh balik lagi. Tak jadi sampai ke Syam. Umur 12 tahun. Umur 15 tahun, Nabi sudah ikut perang Fijar namanya. Waktu itu Nabi tugasnya mengumpulkan anak panah, dikasihkan ke paman-pamannya. Tukang mengumpulkan anak panah, dikasihkan ke paman. Itu umur 15 tahun. Umur 20 tahun Nabi sudah ikut dalam perjanjian namanya Hilful Fudul, perjanjian kebaikan. Asal ada orang yang dizolimi di Makkah, siapapun, baik dia dari suku Quraisy atau dari suku luar, dizolimi. Karena pernah terjadi orang berdagang, dibeli dagangannya oleh orang Makkah, tidak dibayar. Itu kronologisnya. Maka dibuatlah tim untuk menyelesaikan. Asal ada orang yang berbuat zalim kepada orang lain, mereka turun tangan. Itu Nabi sudah ikut umur 20 tahun. Lalu peristiwa yang penting lagi umur 25 tahun. 25 tahun Nabi menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah waktu itu berusia berapa? 40 tahun. Nabi 25 tahun.
Maharnya 20 ekor onta. 20 ekor onta kalau dikali 35 juta 700 juta. Nah, itu mahar Nabi menikah dengan Khadijah. Jadi Nabi semenjak umur 20 ke 25 itu sudah berdagang. Makanya banyak kaya Nabi itu. Waktu muda sudah kaya. Umur 25, kalau tidak kaya tidak mungkin lah 20 onta maharnya. Seperangkat alat sholat iyalah. Macam awak. Seperangkat alat sholat tunai. Usia 25. Nah, itu mulai berdagang, kemudian menikah dengan Khadijah. Usia 35. Terjadi renovasi Ka'bah. Setelah Ka'bah yang lama dihancurkan lalu dibangun ulang. Karena sudah banyak yang rusak. Ketika sudah selesai, ingin meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya, itu terjadi cekcok, perselisihan. Siapa yang akan meletakkan itu? Sudah hampir berperang. Semua suku ingin dia yang meletakkan. Karena meletakkan itu sebuah kebanggaan, sebuah kemuliaan. Bukan sekedar meletakkannya saja, cuma kemuliaannya yang mereka perebutkan itu. Jadi waktu itu Nabi lah yang menyelesaikan permasalahan. Datang Nabi, mereka sepakat siapa yang pertama kali masuk Masjidil Haram, nah kita serahkan urusan ini kepada mereka. Pas kebetulan waktu itu Nabi yang pertama masuk ke masjid, maka mereka setuju kalau Nabi yang menjadi hakimnya. Diletakkan oleh Nabi sorban, kain, dibentangkan sorban, diletakkan batu Hajar Aswad di tengah, lalu semua kepala suku memegang kain di pinggirnya. Diangkat sampai di dekat Ka'bah, Nabi mengambil batu lalu meletakkan lagi Hajar Aswad. Itu solusinya. Jadi semua ikut. Nah, itu sudah nampak bijaksananya Rasulullah ketika usia 35 tahun. Jadi Nabi waktu ketika masih muda itu sudah dipercaya di Makkah itu, dihormati beliau, diberi gelar Al-Amin, orang yang paling bisa dipercaya. Sebelum turun wahyu, sebelum mengaku sebagai Rasul, sebelum menyampaikan dakwah, Nabi dihormati, dimuliakan, disegani oleh orang-orang Quraisy. Barulah usia 40 tahun. Nabi 3 tahun sebelum turun wahyu, berarti usia 38, 39, 40. 3 tahun setiap bulan Ramadan Nabi menyendiri di Gua Hira. Gua Hira. Ini gambar Gua Hira sekarang nggak jelas pula. Gua Hira itu kalau duduk di atas nampak Ka'bah. Dari atas itu lurus nampak Ka'bah. Nah, ini pemandangan dari Gua Hira ke Ka'bah. Makanya tempatnya di situ dipilih Nabi. Ketika Ramadan 17 Ramadan usia Nabi sudah memasuki 40 tahun, itulah turun wahyu. Nah, turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Telah diangkat Nabi menjadi Rasul. Umur 40 tahun. Nah, masuk periode dakwah di Makkah selama 13 tahun. Tahun pertama sampai tahun ketiga. Ini dari bawah nih. Dari bawah ke atas. Tuh, tahun 1 sampai 3. Dihitung sejak wahyu turun. Jadi nama tahunnya 1 sampai 3 nubuah. Tahun dimulainya kenabian. Bukan hijriyah. Kalau hijriyah nanti ketika di Madinah baru dihitung hijriyah. Ini 1 sampai 3 nubuah. Semenjak mulai wahyu. 1 sampai 3 dakwah sembunyi-sembunyi. Yang disampaikan kepada orang-orang dekat saja. Kawan-kawan yang akrab. Tim inti istilahnya. Kalau sekarang. Abu Bakar, Utsman, Ali, yang dekat-dekat Khadijah yang baru masuk Islam.
1-3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Masuk tahun keempat barulah turun surat, lupa pula, untuk memerintahkan supaya dakwah terang-terangan. Tahun keempat itu mulai dakwah terang-terangan, dikumpulkan oleh Nabi semua. Awalnya keluarga-keluarga dari Bani Hashim dikumpulkan di dekat Bukit Sofa. Nabi naik ke Bukit Sofa, diumumkanlah bahwa beliau sudah mendapatkan wahyu bahwa beliau seorang rasul, mengabarkan akan ada hari kiamat, hari berbangkit, dan mengajak semua orang itu masuk Islam. Nah, di situ pula Abu Lahab pertama kali menentang. Celaka engkau Muhammad, kata Abu Lahab, hanya untuk ini engkau kumpulkan kami di sini, kata dia. Maka turunlah surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Abu Lahab lah yang celaka. Allah katakan. Itu tahun 4. Bacain tahun 5. Mulailah penyiksaan terhadap orang-orang yang baru masuk Islam. Budak-budak disiksa. Sampai ada yang syahid. Yang pertama kali syahid Sumayyah, perempuan, bersama suaminya. Siapa nama suaminya ya? Siapa Pak Salsud? Yasir. Yasir dan Sumayyah. Yasir suaminya, Sumayyah istrinya. Dibunuh oleh Abu Jahal. Disiksa, tak mau juga murtad. Lalu ditikam dengan tombak oleh Abu Jahal. Itulah wanita yang syahid pertama kali, orang yang syahid pertama kali. 2. Lalu mulai dibebaskan oleh Abu Bakar. Budak-budak itu yang disiksa, kalau mau tuannya menjual dibebaskan, dibeli oleh Abu Bakar. Termasuklah situ Bilal bin Rabah. Disiksa di tengah padang pasir, ditindih pakai batu besar, tak mau juga murtad. Tetap dia bilang ahad, ahad, ahad. Tak mau. Sikit pun disuruh mencaci Nabi, berkata jelek tentang Nabi, tak mau dia. Lalu akhirnya dimerdekakan oleh Abu Bakar, Bilal bin Rabah. Kemudian karena besarnya siksaan, bertambah parah siksaan itu, disuruhlah oleh Nabi untuk hijrah tahun 5 masih. Tahun 5. Tahun ke-5 disuruh oleh Nabi sahabat-sahabat itu hijrah ke Habasyah. Nama rajanya Raja Najasyi, ke Afrika sana. Hijrah mereka. Yang pertama dan yang kedua, 2 kali, 2 gelombang. Masuk tahun ke-6, masuk Islam Hamzah, paman Nabi. Yang pertama kali masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib, yang dikenal dengan singa Allah. Setelah dia masuk Islam, centengnya kota Makkah. 3 hari setelah itu masuk Islam pula Umar bin Khattab. Nah, jadi Umar baru masuk Islam setelah 6 tahun turun wahyu, 6 tahun berdakwah Nabi. Tahun ke-6 baru Umar masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Umar dan Hamzah ini kekuatan yang sangat besar bagi Islam, kaum muslimin. Tambahan kekuatan yang luar biasa. Kalau istilah kita sekarang, centeng, preman godang. Preman godang di kampung itu masuk Islam. 2. Tak pernah kalah Umar bergulat di pasar Ukas. Ada setiap tahun gulat itu dia terus juaranya. Tahun ke-6. Kemudian tahun ke-7 sampai 10 mulailah orang Quraisy musyrik memboikot Bani Hashim. Boikot. Tak boleh berdagang, tak boleh membeli dagangan mereka, tak boleh menjual, tak boleh berkawan dan mengekak, tak boleh datang ke rumahnya, tak boleh bicara, tak boleh menikah dengan anak-anaknya selama 3 tahun.
Inilah masa-masa yang paling berat. Sampai makan daun orang itu di lembah itu tinggalnya. Tempatnya diasingkan, tak boleh orang masuk ke sana. Hanya sembunyi-sembunyi, curi-curi. Kalau ada yang ngirimkan bahan makanan, secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun lamanya. Maka kita baru diboikot, belum sampai setahun lagi kan, belum terlalu apa kali. Ini diboikot, tak boleh berdagang, tak boleh ekonomi, tak boleh. Setelah boikot inilah 7 sampai 10, selesai boikot itu, itulah mulai sakit Abu Thalib. Ada juga pengaruh dari boikot itu. Susah. Tahun 10 wafatlah Abu Thalib, paman Nabi. 2 bulan setelah itu wafat pula istri Khadijah, meninggal dunia. Maka tahun 10 itu disebut dengan tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Karena 2 sekali wafat. 2 inilah tempat Nabi menggantung, berlindung. Paman, karena masih ada paman itulah selama ini orang Quraisy tidak berani membunuh Nabi. Hanya berani menyakiti dengan kata-kata saja. Itu makin parah banjir. Keran. Meninggal dua-dua. Tahun 10. Lalu untuk mengobati kesedihan Nabi, pergilah Nabi berdakwah ke Taif. Taif, daerah di luar Makkah, tetangga dengan Makkah. Harapan hati supaya orang-orang Taif ini mau masuk Islam. Maka kalau mau mereka masuk Islam, terobatilah rasa sedih Nabi. Ternyata sampai di Taif, justru Nabi bukan disambut dengan Tolong al-Badru, bukan disambut dengan marhaban, tapi justru dilempar pakai batu, pakai tulang. Digiring Nabi macam mengarak orang tertangkap, orang maling. Sepanjang jalan berapa kilo, sampai keluar dari Taif, sampai berdarah. Tumit Nabi kena urat dekat tumit itu, kena lempar pakai batu, berdarah, basah sendal Nabi dengan darah. Itu tahun 10. Masuk tahun 11, menikah dengan Aisyah. Menikah saja waktu itu, belum tinggal serumah. Karena Aisyah masih usia 6 tahun. Nanti tinggalnya bersama ketika sudah di Madinah, ketika sudah usia 9 tahun. Tahun 11 itu. Masuk tahun 12 di atas. Tahun 12 musim haji. Musim haji datang orang-orang dari luar Makkah datang untuk pergi haji. Itulah ada utusan dari Yasrib. Kalau sekarang Madinah. Ada beberapa orang utusan menjumpai Nabi dan berbaiat. Nama peristiwanya Baiat Aqabah yang pertama. Mereka masuk Islam dan berjanji akan menyebarkan Islam di Yasrib. Nah, itu 12 orang pertama. Dan diutus oleh Nabi utusan untuk ke Yasrib mengajarkan mereka tentang Islam. Lalu tahun berikutnya tahun 13 datang lagi, lebih banyak lagi datang. Yang 12 orang yang tahun 12 ini tadi mengajak kawan-kawannya lagi. Nah, tahun 13 itu disebut Baiat Aqabah yang kedua. Baiat Aqabah yang kedua. Dan di tahun itu pula peristiwa Isra Mi'raj sebelum Baiat Aqabah tadi.
Jadi di Baiat Aqabah itu mereka bersumpah akan melindungi Nabi, akan membela Nabi kalau Nabi pindah ke Yathrib. Mereka akan berjuang bersama-sama menyebarkan dakwah Islam. Lalu bulan tahun ke-13 Nabi pun hijrah ke Madinah. Tahun 14 sebetulnya. Tahun 14 bulan Safar. Berangkat 27 Safar sampai di Madinah 12 Rabiul Awal. Nah, sama tanggal lahirnya Nabi. 12 Rabiul Awal sampai masuk ke kota Madinah. Habis masa periode Makkah selama 13 tahun. Nah, mulailah periode Madinah. Dihitunglah mulai tahun Hijriyah. Nah, disebut dengan tahun 1 Hijriyah. Artinya satu tahun pertama setelah hijrah ke Madinah. Tahun pertama mempersaudarakan kaum muslimin, muhajirin dan ansor, membentuk piagam Madinah, perjanjian dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, orang-orang musyrik yang belum masuk Islam. Nah, dibuat perjanjian namanya piagam Madinah agar mereka saling tolong. Kalau ada yang menyerang Madinah, saling membantu. Nah, isi perjanjiannya. Mereka bebas melaksanakan agama masing-masing. Tidak harus masuk Islam, tidak dipaksa masuk Islam. Dan boleh tinggal di Madinah. Tapi dengan syarat saling membantu kalau terjadi perang. Tahun 1, tahun 2 terjadi perang Badar Kubro. Perang Badar. Jumat 17 Ramadan. Perang Badar. 313 lawan 1000. Orang musyrik 1000, Islam 313. Lalu menanglah kaum muslimin. Korbannya kaum muslimin korban 14 orang. Orang musyrik 70 orang mati. Nah, termasuklah situ Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, dedengkot pemimpin-pemimpin kepala suku Quraisy yang sering menyakiti Nabi ketika di Makkah dulu, mati semua di perang Badar. Kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tidak ikut perang Badar. Dia mati karena sakit. Abu Lahab mati di Makkah. 3 hari mayatnya terletak, tak dikuburkan orang karena dia sakitnya macam sakit menular, busuk. Dah tak tahan orang lagi baunya, digali lubang di samping, agak jauh digali lubang, didorong pakai kayu untuk masukkan ke kubur. Saking hinanya Abu Lahab mati itu. Macam kita buang bangkai anjing. Digali lubang di sini, mayatnya di sini, lubang digali di sini, disorong pakai kayu dari jauh sampai masuk ke lubang, baru timbun. Itu kematian Abu Lahab. Kalau Abu Jahal mati di perang Badar. Tahun 2 itu, bulan Ramadan. Bulan Ramadan tahun 2. Dan bulan Ramadan itu pula tahun pertama orang puasa Ramadan. Turun perintah puasa Ramadan, itulah tahun kedua Hijriah. Lalu masuk tahun setelah perang Badar itu terjadi peristiwa pengusiran Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa itu ini. Perang Bani Qainuqa. Karena orang-orang Yahudi ini merusuh aja kerjanya di Madinah. Berencana membunuh Nabi. Maka diusir mereka. Keluar dari Madinah. Masuk tahun ketiga. Peristiwa perang Uhud. Orang musyrik ingin membalas dendam ketika perang Badar mereka kalah. Mereka siapkan pasukan 3.000 pasukan. Perang Uhud terjadi di Bukit Uhud. Sementara kaum muslimin hanya 700 pasukan. 700 lawan 3.000.
Yang pertama kali tadi perang Badar 300 lawan 1000. Ini 700 lawan 3000. Tidak sebanding. Korbannya ketika perang Uhud lebih banyak kaum muslimin. 70 syahid. 70 orang syahid. Orang musyrik 37 orang cuma. Termasuklah situ yang syahid itu Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, dibunuh oleh Wahsy namanya, yang menikam dengan tombak. 70 yang syahid. Kemudian masuk tahun 4 Hijriah, pengusiran Yahudi Bani Nadir. Tadi Yahudi Bani Qainuqa, sekarang Yahudi Bani Nadir. Dia Yahudi itu 3 di Madinah. Qainuqa, Nadir, dan Quraizoh. 3 yang besar. 3 kampung. Satu kampung itu Yahudi semua. Banyak mereka, ada yang 700, ada yang 1000 lebih satu kampung. Maka tahun 4 mereka semua diusir. Yahudi Bani Nadir. Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal tahun 4. Berarti tinggal 1 lagi Yahudi di Madinah. Lalu pada tahun 5 perang Khandaq atau perang Ahzab. Dikumpulkan, dikompori oleh orang Yahudi. Pergi mereka ke Makkah. Disuruhnya orang Makkah, orang musyrik Makkah untuk menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Terkumpullah pasukan 10.000. 10.000 pasukan musyrik datang ke Madinah ingin menyerang. Waktu itu penduduk kota Madinah kalau dikumpulkan semua, termasuk wanita dan anak-anak, tak sampai 10.000. Ini pasukan yang datang 10.000 banyaknya. Untung ada ide dari sahabat namanya Salman Al-Farisi untuk menggali parit di depan kota Madinah, tempat masuk. Maka digalilah parit. Makanya disebut dengan perang Khandaq. Khandaq itu parit artinya. Panjang parit itu 5,5 kilo. Melingkar dia modelnya, 5,5 kilo. Lebarnya 4,6 meter. Dalamnya 3,3 meter. Dalam daripada kuburan. 3,3 meter. Ini di dalamnya. Lebar 4 meter, tak bisa kuda melompat. Maka dikepunglah oleh orang musyrik selama sebulan kota Madinah. Kemudian Allah turunkan pertolongan, angin topan, tenda-tenda mereka tercampak semua. Mereka pun bubar. Tak joleh kau kata Abu Sufyan. Ponek-ponek aja wak si kau ni. Lah sebulan. Orang itu padahal tidak membawa bekal untuk persiapan. Karena tak mereka sangka tak bisa masuk karena ada parit itu tadi. Nah, jadi pulang mereka lagi dengan kecewa, tak berhasil. Padahal pasukan sudah banyak, 10.000. Itu pun tak juga bisa menang. Ada juga korbannya dari orang musyrik 10 orang, kaum muslimin 6 orang. Itu main panah-panah saja. Kena panah korban. Itu tahun 5. Setelah perang Ahzab, perang Khandaq tadi, diusirlah Yahudi yang terakhir, Yahudi Bani Quraizoh, karena mereka berkhianat ketika perang Khandaq itu. Mereka bantu orang-orang musyrik tadi. Maka mereka diusir. Bukan diusir, ditangkap lalu diputuskan dihukum mati. 700 orang Yahudi dieksekusi, dihukum mati karena mereka sudah berkhianat ketika terjadinya perang. Lanjut tahun 6. Tahun 6 Rasulullah bersama kaum muslimin ingin umroh, datang ke Makkah, tapi dihadang oleh kaum musyrik, tak boleh masuk. Maka terjadi perundingan, itulah disebut dengan perjanjian Hudaibiyah. Kaum muslimin tahun itu tidak boleh masuk, harus balik lagi, tapi boleh tahun depan.
tahun 7, tahun depannya boleh melaksanakan umroh. Tahun itu tidak boleh. Lalu terjadi perjanjian gencatan senjata selama 10 tahun. Kalau ada orang Makkah yang datang ke Madinah tanpa persetujuan keluarga, harus dibalikkan lagi dia ke Makkah. Tak boleh diterima di Madinah. Itu isinya perjanjian. Itu tahun 6. Setelah perjanjian gencatan senjata tadi, perjanjian damai, maka Nabi pun mulai mengirim surat kepada raja-raja yang ada di dunia waktu itu. Raja Romawi, Raja Persia, Raja Yaman, Raja Mesir, semua dikirimi surat. Ada yang masuk Islam, Raja Najasyi, dia masuk Islam. Yang lain-lain ada yang terang-terangan menolak, yang lain ada yang tidak menolak dan tidak menerima. Salah satunya Raja Muqawqis Mesir, dia tidak masuk Islam tapi tidak pula menolak. Dikirimkannya hadiah untuk Nabi. Dikirimnya 2 budak wanita, 1 birol, madu, pakaian, dikirimkan. Salah satu budak wanita itu diambil oleh Nabi menjadi istri. Itulah Maryah Al-Qibtiyah namanya. Dari dia nanti ada anak Nabi, namanya Ibrahim, meninggal ketika masih kecil. Itu Raja Muqawqis yang mengirim. Balasan dari surat yang dikirim oleh Nabi. Itu tahun 6. Tahun 7, orang-orang Yahudi yang diusir tadi, mereka masih berkumpul di suatu tempat namanya Khaybar. Sisa-sisa orang Yahudi yang diusir dari Madinah, mereka ada yang pergi ke Syam. Sebagian lagi menetap di Khaybar namanya, Khaybar. Khaybar itu banyak benteng-benteng tempat mereka bersembunyi. Maka tahun ke-7 Nabi menyerang Khaybar. Karena mereka ini selalu berkonspirasi. Khaybar ini sudah macam sarang ular yang terus melaksanakan tipu daya, menghasut. Dan perang Khandaq tadi pun terjadi gara-gara mereka ini menghasut mereka, musuh-musuh Islam dihasutnya. Direncanakan untuk membunuh Nabi. Maka Nabi menyerang dan Khaybar berhasil ditaklukkan. Banyak benteng-benteng Khaybar itu, semua berhasil ditaklukkan. Kemudian masih di tahun 7 Nabi pergi melaksanakan umroh ke Makkah bersama kaum muslimin. 2.000 orang yang ikut umroh qadha, umroh mengganti umroh yang tahun 6 kemarin tidak jadi. Maka tahun 7 pergi umroh. Karena sudah begitu perjanjiannya, tahun 7 boleh. Kemudian tahun 8 terjadi perang Mu'tah namanya. Perang Mu'tah. 3.000 pasukan muslim melawan 200.000 orang Romawi. Ini orang Romawi lawannya lagi. Karena orang Arab tadi, orang Quraisy sudah aman dengan perjanjian. Sekarang lawannya orang Romawi di dekat perbatasan Syam. 3.000 lawan 200.000, tidak sebanding. Tapi waktu itu kaum muslimin tidak mengalami kekalahan yang telak. Korban cuma 12 orang. Termasuklah situ Ja'far bin Abu Thalib, saudara Ali. Ja'far wafat perang Mu'tah. Zaid bin Haris, anak angkat Nabi, juga wafat perang Mu'tah. Setelah perang Mu'tah, peristiwa Fathul Makkah tahun 8 Hijriah. Pembebasan kota Makkah. Datang Nabi bersama 10.000 pasukan ke Makkah. Karena orang Makkah sudah melanggar perjanjian yang dibuat tadi. Perjanjiannya kan gencatan senjata. Tapi tiba-tiba mereka menyerang suku yang sudah berkoalisi dengan kaum muslimin, yang berkawan dengan kaum muslimin. Diserang mereka, banyak juga yang mati. Maka berarti perjanjiannya batal. Datanglah Nabi bersama 10.000 pasukan ke kota Makkah. Tidak ada perlawanan yang berarti dari mereka.
Nabi masuk kota Makkah, kemudian menghancurkan berhala-berhala. 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah saja. Di dalam Masjidil Haram itu 360 berhala yang dihancurkan. Tuh peristiwa Fathul Makkah. Dan penduduk Makkah ini dibebaskan. Kalau masuk Islam silakan, yang tidak mau masuk Islam juga tidak dipaksa. Dan semua mereka masuk Islam. Semua penduduk Makkah masuk Islam. Fathul Makkah inilah titik awal, titik puncak kejayaan, kemenangan dakwah, kemenangan Islam itu. Tak ada lagi pengaruh orang Quraisy, orang-orang musyrik, tak ada lagi. Tahun 9 ada perang Tabuk namanya. Ini lawannya juga orang Romawi lawannya. 40.000 orang Romawi lawan 30.000 kaum muslimin. 40.000 menuju Madinah, ingin menyerang Madinah. Sebelum mereka datang menyerang, sudah disusul oleh Nabi bersama 30.000 pasukan. Sampailah di wilayah Tabuk namanya, perbatasan dengan Syam, dengan wilayah Romawi. Mendengar pasukan Nabi ini menyusul datang, muncul rasa takut di hati mereka. Tak jadi mereka berani meneruskan perjalanan itu tadi. Maka tak jadi berjumpa, tidak jadi pertempuran, dan kemenangan untuk kaum muslimin. Perang Tabuk. Tahun 9 Haji Wada, Nabi melaksanakan haji. Bukan tahun 9, tahun 10. Tahun 10 peristiwa Haji Wada. Disebut Haji Wada artinya haji perpisahan. Itulah terakhir kalinya, pertama dan terakhir kalinya Nabi melaksanakan haji. Jadi Nabi haji cuma sekali, Haji Wada. Di situ Nabi menyampaikan, mungkin tahun inilah terakhir kita akan berjumpa, kata Nabi. Aku tidak tahu apakah tahun depan kita masih akan bisa berjumpa. Itu di sini khutbah Nabi ketika Haji Wada. Haji Wada itu bulan Zulhijjah. Setelah Zulhijjah habis tahun 9 masuk, habis tahun 10 masuk tahun 11. Setelah Zulhijjah Muharram. Setelah Muharram Safar. Bulan Safar inilah Nabi mulai sakit. Bulan Safar tanggal 29. Berarti berapa bulan setelah Haji Wada? 2 bulan setelah Haji Wada Nabi jatuh sakit. Tahun 11. Sakit selama 14 hari. Nah, kemarin sudah kita bahas. Pada bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, hari Senin, waktu duha, Nabi wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah sakit selama 14 hari. Hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kalau kita ikut pendapat lahirnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, berarti pas usia Nabi 63 tahun. Kalau kita ikut yang 9 Rabiul Awal lahir Nabi, lebih 2 hari. 63 tahun lebih 2 hari. 4 hari. 4 hari. 3 hari. Nah, itu. Bis. Nah, sekarang kita mengenal silsilah keluarga Nabi. Dari sini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anak Abdullah, terus ke atas, anak Abdul Muthalib, anak Hashim, nampak kan? Ya. Anak Abdul Manaf, Ya. anak Qusay, anak Kilab, anak Murrah, anak Ka'ab, anak Lu'ay, anak Ghalib, anak Fir. Fir itulah yang bergelar Quraisy. Fir, anak Malik, anak Nadar, anak Kinanah, anak Khuzaimah, Mudrikah, Ilyas, Mudar,
Nizar, Ma'ad, Adnan. Adnan kakek ke-20 Nabi. Adnan, sampai situ nasab yang sahih. Selebihnya ke atas sampai ke Nabi Ibrahim ada perbedaan pendapat. Nabi biasanya kalau menyebutkan nasabnya sampai ke Adnan. Disebutkan Nabi. Kalau hafal banyak tuh mantap kali tuh. Nanti kalau nanya anak kan bacakan semua. Paman-paman Nabi Az-Zubair, Muqawwam, Abu Talib, Abu Lahab, Dirar, Hamzah, Al-Haris, Al-Abbas, Al-Ghaidaq. Nah, ini paman-paman Nabi. Yang oren bibi-bibi Nabi. Safiyah, Arwa, Atikah, Umaymah, Barwah, Al-Baida. Aduh, ini nama keren zaman dulu ya, Atika. Aduh lah. Ibu Siti Aminah, ayah Abdullah. Jadi orang ini Aminah dan Abdullah jumpa satu kakek di Kilab. Nah, Kilab punya anak Zuhra dan Qusay. Di situ baru bercabang. Nah, gitu cara bacanya. Nabi punya istri. Yang pertama Khadijah. Nah, ini istri Nabi. Pak Guntur kemarin nanya. Nah, ini istri Nabi dari sini makanya nggak nampak di situ. Khadijah. Ini yang perlu diperhatikan. Ini penting nih masalah istri nih. Enggak, ini nengok banyak sama ini nanti kan. Pak Guntur apa juga. Menikah dengan Khadijah umur 25 tahun tinggal 65 tahun tinggal menikah bersama Khadijah. Cuma satu istri Nabi, Khadijah saja. Nah, itu ketika usia Nabi masih muda, dari 25 sampai 50 tahun. Satu istri Nabi cuma. Ya, Khadijah binti Khuwailid. Setelah meninggal, barulah menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar, Saudah binti Zam'ah. Nah, itu urutannya. Hafsah binti Umar, Zainab binti Huzaimah. Nah, nih. Berapa nih semuanya? 12. Di umur 50 boleh tambah istrinya, mata deh. Sebelum 50 jangan dulu ya. Bukan itu. Oh. Jadi Nabi menikah itu bukan karena nafsu. Nah, itu. Kalau menikah karena nafsu sejak muda Nabi sudah banyak istrinya. Ini sudah usia sudah 50. Nah. Jadi menikah itu bukan karena hawa nafsu, bukan karena mengikuti hawa nafsu. 50. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, boleh nambah setelah yang pertama meninggal dunia. Ya. Kalau Pak Salasun sudah boleh. Nggak boleh ya? Ya. 3 sekali 4 boleh. Ya. Bikin 12 kali. Jangan 12 tidak boleh. Ini khusus hanya Nabi saja yang diperbolehkan. Kalau kita yang biasa 4 paling banyak. Itu pun kalau bisa berlaku adil. Kalau tak bisa cukup wahidah saja. 1 saja. Jadi menikah ini ingin menyambung hubungan. Nah, yang pertama sekali dengan Abu Bakar, Umar, menjadi mertua Nabi. Nabi ingin mempererat hubungan dengan para sahabat itu, menjadi keluarga. Yang kedua, untuk apa istilahnya? Ada juga untuk kepentingan dakwah. Kepentingan dakwah. Nabi menikah dengan anak sama Khadijah ya. iya. Ada yang dari orang Yahudi. Safiyah binti Huyai. Nah, itu dari Yahudi. Orang Yahudi menikah supaya karena dalam tradisi Arab ini kalau sudah ada hubungan keluarga, semondo pesawat segan mereka. Tak mau lagi, tak
menyerang, mencaci, itu berkurang setelah Nabi menikah dengan suku-suku ini. Dan perhatikan, ini ada anak Abu Sufyan ini, istri Nabi, Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Anak Abu Sufyan, semenjak Nabi menikah dengan anaknya itu, tak berani lagi Abu Sufyan mencela Nabi setelah itu. Nah, jadi banyak, kuat pengaruhnya hubungan pernikahan itu, apalagi di bangsa Arab. Jadi boleh kan sama Abu Sufyan? Karena Nabi itu. Waktu itu anaknya ini hijrah, anaknya termasuk yang pertama kali masuk Islam. Hijrah ke Habasyah bersama suaminya. Di Habasyah murtad, ada yang bilang murtad suaminya ini. Kemudian sampai meninggal di situ. Lalu ketika Nabi mengirim surat ke Raja Najasyi, Nabi pesankan kepada yang membawa surat untuk meminangkan Ummu Habibah ini tadi. Nah, mau dia. Maka dibawa ke Madinah nikah. Tujuannya itu supaya orang orang Quraisy, terutama Abu Sufyan, tidak terlalu apa lagi permusuhannya. Tadi sama anaknya Abu Bakar umur berapa lah? 6 tahun. 6 tahun. Apa nak kena undang-undang dulu? Hah? Di umur Perlindungan anak. boleh kan? Kan enggak campur anak. Iya, itu Sekarang kan umur 9 ya. Iya. Umur 9 tahun umur 9 itu kalau zaman sekarang ya anak kecil. Kalau zaman orang, jangan kan zaman Arab, zaman kakek kita aja ada menikah mungkin taman SD, udah menikah langsung. Saya umur 15. Nah, dia umur ini kan beda daerah, beda apa standarnya, tidak sama. itu setelah umur 50 Nabi nikah. Iya. Iya, berarti kan Dan Aisyah inilah satu-satunya yang perawan yang dinikahi oleh Nabi, yang gadis. Aisyah satu-satunya. yang apa tadi itu? Yang mana? Ulang tahun tadi itu? Ya Aisyah. Aisyah. Ya Aisyah radhiyallahu. Waktu lu 6 tahun. Udah cukup. Jadi Nabi umur 63. Baru Iya, Aisyah masih muda. Makanya peristiwa yang Aisyah tertinggal ketika perang itu, ketika disangka orang sudah masuk dalam tenda, karena Aisyah itu ringan, masih kecil waktu itu, belum masih umur belasan tahun. Kemudian anak Nabi, 6 orang anak Nabi semua dari Khadijah. Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Satu sama Maryah Al-Qibtiyah yang dari Mesir tadi. Punya anak nama Ibrahim, nama anak Nabi. 7, 6 meninggal ketika Nabi masih hidup. Satu cuma yang masih hidup ketika Nabi wafat. Itulah Fatimah. dari Khadijah tuh kan? Iya, dari Khadijah. Jadi cucu-cucu Nabi yang Habib itu Dari Fatimah. Fatimah menikah dengan Ali. Itulah ada anak Hasan, Husain. Nah, Husain ini yang banyak anak. yang itu cuma Fatimah kan? Ya. Maka saya sebelah sendiri ya, Pak ya? Fathul Makkah 8 Hijriah. 8. 11 sudah wafat. Wafatnya Nabi 11 Hijriah. Ada 2 orang istri yang diceraikan Nabi. Asma binti An-Nu'man, Amrah binti Yazid. Keduanya diceraikan sebelum digauli. Nah, yang pertama itu ada putih. Cempanu entah apa. Putih-putih. Alasannya dah. Ya itu, yang pertama itu. Asma binti An-Nu'man. Ada cacat di badannya. Lalu dipulangkan oleh Nabi lagi, dikasihkan lagi, dibayarkan mu'tah namanya. Mut'ah. Lalu dibalikkan ke orang tuanya. Cacatnya tuh cacat menular atau cacat bagaimana gitu? Ada Seperti itu seorang nabi. putih-putih. Karena ketika menikah tidak tahu. Nah, itu dalilnya boleh kalau kita menikah. Nah, yang ditutupin
tidak disebutkan dia ketika nikah itu. Nah, itu dalilnya boleh kita. Ini sering nih, misalnya tidak perawan lagi. Misal. Kalau si laki-laki mensyaratkan ketika nikah itu harus perawan, ternyata dia tidak perawan lagi, boleh dia ceraikan, dipulangkan ya. Pulangkan. Nah, ini jumlah peperangan yang diikuti Nabi. 27 semuanya. 27 peperangan ini ikut Nabi dalam. Ikut Nabi. Berapa kali menang, berapa kali kalah? Menang semua, cuma kalah di Uhud itu aja. Yang terjadi pertempuran dari 27 tadi 9 ini terjadi pertempuran. Lebihnya cuma pergi, tidak berjumpa dengan lawan, pulang lagi. Tapi Nabi ikut dalam perjalanan itu. Yang terjadi pertempuran ini 9. Perang Badar, Uhud, Khandaq, pengusiran Bani Quraisyah, perang Bani Mustalik, perang Khaybar, Fathul Makkah, perang Hunain, dan perang Taif. Cuma sekali kalah. Kali perang Uhud. Nah, sekarang yang terakhir hikmah sedikit. Dari perjalanan yang kita pelajari ini, kalau saya yang terbayang saya capeknya, lelah selama 23 tahun. Ke sana pergi berperang. Dan berperang itu tadi bukan sehari 2 hari. Sebulan. Waktu Fathul Makkah Nabi berangkat Ramadan, balik sudah Ramadan, Syawal, Zulqaidah 3 bulan itu perginya. Fathul Makkah, perang Hunain, perang Taif. Waktu pergi ke Tabuk 50 hari. 30 hari dalam perjalanan, 20 hari di Tabuk. Jaraknya 685 kilo. Waktu perang Badar, waktu apalagi itu peperangan tadi banyak. Jadi cuma sebentar saja Nabi itu diam di Madinah. Jangan kita sangka di Madinah itu Nabi di situ aja terus diam. Pergi berperang itu sebulan 2 bulan baru balik. Itu baru datang, pergi lagi bulan depan. Nah, itu. Jadi naik onta, naik kuda. Umur Nabi 53 ketika hijrah. Berarti setelah Fathul Makkah itu Nabi tinggal kembali ke Madinah ya? Balik lagi ke Madinah, bukan tinggal di Makkah. Makanya wafatnya Nabi di Madinah. Jadi betapa besar itu capeknya, letihnya. Kalau kita mungkin tak sanggup. Repot orang penyakitan model dia. Belum ada Pajero, belum ada mobil apa lagi waktu itu. Mekah Madinah berapa kilo? Mekah Madinah itu 500 kilo, 7 hari, 8 hari perjalanan, cepat dan sedang. Jangan kita bayangkan tiba-tiba sampai di Makkah, tiba-tiba sampai di Madinah, 7 hari perjalanannya. Kalau sekarang 12 jam nih, Gus. Sekarang iyalah. Nah, jadi letih. Sejak wahyu turun itu diperintahkan berdakwah, Nabi tidak pernah tidur nyenyak. Tak ada istirahat Nabi. Jadi ini kalau kita baca sejarah, bagi orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, inilah penyemangat. Kalau ketika kita capek, letih, maka kita ingat perjuangan Nabi. Bagi kita dengan mengetahui ini, maka itulah nanti tumbuh rasa cinta kita. Nah, kalau kita tahu Nabi itu perjuangannya besarnya, bagaimana perjalanannya, maka itulah akan menumbuhkan rasa cinta di hati kita. Tuh. Kemudian Nabi itu sehat luar biasa. Yang kedua, Nabi itu orang yang kaya. Ketika sebelum perang Uhud diserang, kafilah dagang itu dapat 100.000 dinar, 425 miliar itu. Jatah Nabi 85 miliar. Itu baru satu. Ketika perang Hunain 24.000 ekor onta. Jatah Nabi 1/5. Tapi Nabi bagikan semua. Jatah Nabi yang 1/5 tadi diambil Nabi, lalu dia bagikan semua. Sampai ketika Nabi wafat, untuk minyak lampu pun tak ada lagi di rumah tuh. Nah, kemarin kita kisahkan. Malamnya itu, besoknya Nabi wafat, sehari sebelum itu Nabi sedekahkan semuanya, hartanya,
Tak ada lagi tersisa sedikit pun. Sampai minyak lampu pun datang Aisyah meminta minyak lampu ke istri-istri yang lain untuk menghidupkan lampu malam itu, malam terakhir. Itu habis semua. Tapi Nabi itu orang kaya. Kaya. Banyak harta. Tapi hidup bersahaja dan sederhana. Bahkan sering kelaparan puasa. Nah, bukan karena miskin. Ketika menggali parit perang Khandaq, para sahabat pun seperti itu mengikuti. Diikat pakai batu perut untuk menahan lapar. Padahal kaya. Itu bukan miskin Nabi. Itu yang harus kita tahu. Kemudian Nabi itu sehat luar biasa. Itu tadi umur 53 masih bisa berkuda 500 meter, 500 kilo, 100 kilo naik kuda, naik unta, 600 kilo. Sehat. Tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Dalam keadaan sakit pun pergi juga Nabi. Sampai pingsan barulah tak datang Nabi ke masjid sholat berjamaah. Pingsan tak sanggup lagi tegak, baru tak datang sholat berjamaah. Terakhir, 3 hari terakhir. Selebihnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian Nabi meninggalkan umat itu ketika dakwah Islam sudah berhasil. Islam sudah kokoh. Tinggal meneruskan saja para sahabat. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Musa meninggal ketika belum sampai masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Meninggal di tengah jalan. Nabi Isa diangkat. Nabi-nabi yang lain belum berhasil dalam dakwah. Kemudian poin yang terakhir, pentingnya kepemimpinan dalam Islam. Masih ingat kemarin kisah ketika jasad Nabi belum dikuburkan, yang diurus terlebih dahulu pemimpin. Mereka bermusyawarah untuk memilih pemimpin dulu. Itu mana penting, betapa pentingnya mengurus jasad Nabi. Tapi ketika ada permasalahan tentang kepemimpinan, itu dulu yang diurus kaum muslimin, Abu Bakar, Umar. Karena kalau dibiarkan bisa bahaya, hancurlah pondasi-pondasi Islam yang sudah dibangun oleh Nabi. Nah, itulah sekarang nih. Pileg, milih pemimpin, milih wakil kita penting. Yang wakil-wakil tadi, caleg-caleg tadi gitu juga. Pastikan betul orang yang kita pilih itu memang bisa amanah, bisa adil. Tapi kan kebanyakan kita tak kenal. Tak kenal kita. Maka tanya, tanya siapa yang kenal. Tanya Pak Yai Guntur. Pak Guntur ini siapa yang mau kita pilih nanti? Tanya Pak Topik. Tapi kalau kita sudah kenal, masing-masing sudah kenal, ya pilih sesuai yang kita kenal, terserah. Jangan itulah, itu kalau presiden tadi udah satu arah kita. Ikut Ustadz Somad, ikut Habib Rizik, ikut semua istimewa ulama, presiden jangan dialih-alih lagi. Jangan tak ada apanya itu. Pokoknya sudah diarahkan oleh para ustadz, para ulama. Yang masalah sekarang kan wakil-wakil ini, caleg-caleg kabupaten, provinsi, pusat, RI itu. Karena penting kepemimpinan dalam Islam. Kalau bukan orang yang cinta agama, bukan orang yang peduli terhadap agama yang menjadi wakil kita, habislah duit anggaran itu semua. Tak ada kita dapat sedikit pun untuk pembangunan musola, pembangunan masjid, pembangunan TPQ, Baitul Mal. Kemana kita mau mengadu, mau minta tolong, minta bantu kalau kita tidak punya channel, tidak kenal kita siapa wakil kita. Nah, itu pentingnya. Lah, mungkin demikian saja. Tamat. Alhamdulillah, ini tebal buku sudah tamat. Jadi nanti kalau ada yang pernah cerita buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Puri,
Oh, itu sudah selesai kami bahas di musola kami. Apa isinya? Kalau masalah isinya tengok YouTube nanti. Sudah ada di YouTube Laskar Syafaat. 900 halaman. Berkah sama ios nih. Ya. Jadi nanti kalau kita dengar lagi, oh teringat kita, iya dulu pernah kita dengar di sini. Tinggal mengulang-ulang saja. Yang penting kita sudah pernah mendengar dari awal sampai habis rincian-rinciannya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama kita mengaji ini. Mudah-mudahan inilah kalau kita ditanya nanti di akhirat, engkau cinta kepada Nabi? Iya, kami cinta. Apa buktinya? Kami dulu pernah mengaji sirah nabawiyah di musola kami. Bisa kita jawab. Walaupun tak datang setiap hari kajian, tak datang cuma sekali, tapi pernah juga. Jadilah. Sekali tapi Kan itu kata Ustaz Abdul Somad, hidup ini mudah. Kira-kira kalau kita ditanya oleh Allah, bisa enggak kita jawab? Kan itu. Walaupun sekali langsung. Apa bukti kau cinta kata Allah? Pernah dulu kami mengaji ini sirah nabawiyah ya Allah. Oh ya, masuk surga. Lupa gitu ya. Iya, walaupun lupa. Tak apa-apa. Jadi kita datang kajian subuh sebagai bukti kita cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa bersama dengan beliau di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isra 2 rakaat kemudian sarapan bersama.